Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are, as the seventh group of Law Research Methodology, will explain you all about overview of thesis proposal. So, let's check this out. This is an outline of Systematika Penelitian for thesis proposal for normative and empirical research. Di sini tidak ada bedanya dari background sampai bibliografi karena normatif dan empiris semuanya mempunyai kedua-duanya, mempunyai semuanya. Lalu yang membedakan hanya bagian lampiran saja yang normatif dan empiris seperti yang tertulis di layar. The one is a research background. The background contains an explanation of the reason for choosing the research topic, explaining the title under study, the things that concern the research, and the research expectation for the result of the research that will be carried out. The content of the research background are in the following order: a statement about a symptom or phenomenon to be studied, an explanation of the reason for choosing the research topic, and 3, an explanation of the benefit that will be obtained after the research is successful. Jadi yang pertama ini adalah mengenai latar belakang, yaitu di sini mengenai penjelasan mengapa memilih topik penelitian tersebut atau judul tersebut. Nah, biasanya ada 3 kriteria, yaitu yang pertama mengenai pernyataan fenomena akan diteliti, kemudian penjelasan tentang topik, dan penjelasan mengenai manfaat dan yang akan diperoleh setelah itu penelitian. And the number 2 about statement of problem. Discuss a brief statement of the problem under study, generally in the form of a statement structure. The formulates a problem the need to be researched. The quality of the problem formulation will be assessed by of 3 criteria: relevant, practical, and attractive. And based on the formulation of the problem, research question was complete. The research question are complete, briefly, concise, and clearly. Jadi struktur yang kedua adalah yaitu mengenai masalah yang diteliti atau bagian dari kalimat masalah, rumusan masalah. Jadi umumnya itu terdiri dari susunan pernyataan adanya permasalahan yang perlu diteliti. Nah, ada 3 kriteria, diantaranya relevan, kemudian dapat dipraktikkan, dan menarik. Nah, kemudian rumusan masalah ini harus padat dan jelas, dinyatakan dalam bentuk tanda tanya. Jadi formulation ini research question was complete, jadi artinya padat dan jelas, complete and briefly, concise and clearly, itu seperti itu. The next about number 3, objective of research. Discuss the description that specifically state the aim and objective to be achieved from the research carried out. Goal must be clearly defined, either the main purpose of the additional goal. Relatively easy way to read research objective is to read the problem formulation that has been created. Jadi yang ketiga ini mengenai tujuan dari penelitian. Itu bahasanya tentang spesifik maksud dan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan. Seperti itu. Terus tujuan ini harus jelas, baik tujuannya yang sifatnya khusus maupun yang tambahan. Jadi rumusan masalah ini berupa kalimat yang tujuan penelitian tersebut ditulis dengan hasil yang ingin dicapai dalam rumusan masalah. The next topics
I will explain about a benefit of research atau manfaat penelitian. Benefit research uh, of determinant is research that can be used or used for the book, public and private science. Research benefit are divided into the theoretical benefit and practical benefit. Atau bisa dikatakan manfaat penelitian adalah sebuah manfaat yang bisa diperoleh dalam sebuah penelitian, baik itu pengetahuan sebagai umum dan manfaat sebagai kepada diri sendiri. Secara umum, manfaat penelitian dibagi dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. The theoretical benefit are the that can be used or for academic atau ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sebagai hazanah, ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sebagai bahan akademik. Practical benefit that can be used the different by the community atau manfaat yang dapat digunakan secara langsung oleh masyarakat. Next, operational division atau divisi operasional. The operational definition is as definition that contain the variable of a study atau sebuah penjelasan tentang variabel-variabel yang akan diteliti. Selanjutnya, previous research atau penelitian terdahulu, sebuah penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya sebagai patokan atau memberi inspirasi dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, theoretical framework atau kerangka teori merupakan sebuah identifikasi teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan sesuatu penelitian. Number 8. Research methods. The research method in each research activity is based on the scope of science that underlies research activities. Metode penelitian pada setiap kegiatan penelitian didasarkan pada cakupan ilmu pengetahuan yang mendasari kegiatan penelitian. Research methods are used to obtain or get valid, objective, and accurate information. Metode penelitian digunakan untuk mendapatkan informasi yang valid, objektif, dan akurat. In written legal normative, legal research, it is studied from various aspects, such as aspects of theory, philosophy, comparison, structure or composition, consistency, general explanation, and explanation of each article, the formality and binding strength of a law, and the language used is a legal language. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum, dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. The empirical legal research method is a legal research method that functions to see the law in a real sense and examine how the law works in a society. It can be said that legal research is drawn from facts that exist in a society, legal entity, or government agency. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah. In the research method,
It includes at least 4 things. First is types of research. Second, research approach. Third, type of data. And fourth, method of collecting data. But you can add some subsections or things like sumber data, lokasi penelitian, teknik keabsahan data, teknik analisis data, etc. Because penambahan untuk subbab lain itu juga sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, about types of research, ini jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk yang research approach, ini disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Nah, di sini saya coba kasih contoh. Dalam penelitian normatif, pendekatan yang dapat digunakan antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. About type of data, dijelaskan dalam penelitian apa itu, seperti penelitian normatif atau empiris. Data yang digunakan data apa, data sekunder, data primer, dijelaskan di situ bahan hukumnya seperti apa. Nah, yang the fourth is method of collecting data, metode pengumpulan data. Dalam bagian ini dijelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan data primer ataupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Number 9, writing system. Thesis proposal systematics is a framework for writing a thesis research plan, which includes several important elements, start from title, content, to bibliography, in order to explain what, why, and how the research will be carried out. Sistematika proposal skripsi adalah kerangka penulisan rencana penelitian skripsi yang meliputi beberapa elemen penting, mulai dari judul, isi, hingga daftar pustaka guna menjelaskan tentang apa, mengapa, dan bagaimana riset yang akan dilakukan. An outline of the research can be described in the systematics of writing and can be explained in outline from chapter 1 to chapter 5. Gambaran secara garis besar mengenai penelitian dapat diuraikan di dalam sistematika penulisan. Dapat dijelaskan secara garis besar dari bab 1 sampai bab 5. Number 10, bibliography. Bibliography is a list that contains all references such as books, scientific papers, etc., which are used as a reference for an author in conducting research. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua rujukan seperti buku, tulisan karya ilmiah, dan lain-lain yang digunakan sebagai rujukan seorang penulis dalam melakukan penelitian. So we give you an example of writing a reference bibliography from a book. Contoh daftar pustaka yang rujukan dari buku. Di sini nama, kalau di dalam daftar pustaka namanya dibelik jadinya Sahetapi, Jacob Elvinus, titik, lalu kemudian judul runtuhnya etik hukum, ini dipakai cetak miring, lalu titik, kota Jakarta, titik 2, penerbitnya ditulis di situ. Di sini contohnya penerbit buku Kompas, lalu koma, ditulis tahunnya. Nah, kalau di dalam pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, nah, peletakan tahun di dalam daftar pustaka itu diletakkan di belakang. Itu
yang membedakan pedoman penulisannya Fakultas Syariah UIN Malang mengenai daftar pustaka dengan pedoman penulisan daftar pustaka yang ada di Google seperti artikel dan lain sebagainya. Kalau di artikel-artikel lain yang banyak di Google, peletakan tahun di dalam daftar pustaka itu diletakkan setelah nama. Nah, jadi nama, lalu tahun, judul, tempat atau kota, lalu baru penerbit di akhir. Begitu. Number 11 is attachment according to their needs and interests. Untuk lampiran ini sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Di sini dibedakan antara lampiran proposal skripsi penelitian normatif dan lampiran dalam proposal skripsi penelitian empiris. For the attachments in the normative research thesis proposal, it contains number 1, thesis outline skripsi. Outline skripsi juga disebut sebagai kerangka skripsi yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana skripsi kita nanti. Lalu ada list of books which are primary data and secondary data, daftar buku yang menjadi data primer dan data sekunder. Lalu for the number 3 is data on legal events related to the problem. So the attachment in the empirical research thesis proposal, it contains sama ada thesis outline juga. Lalu di sini nomor 2 ada interview guide, panduan interview. Lalu nomor 3 ada angket yang akan digunakan. Ini jika menggunakan angket bisa ditampilkan di lampiran seperti yang dituliskan di dalam PPT. Lalu nomor 4 ada observation guide, panduan observasi. Nomor 5 ada map of the research location, peta lokasi penelitian. Lalu nomor 6 ada photographs of event, foto-foto peristiwa. Ini juga jika diperlukan. Okay, the next mengenai table of content. The one paper type, the type of paper in the writing of all scientific paper use 80 mg wet HVS paper measuring 421 4. Number 2 margin, dipping in down only one paper face. The top 4 cm, the bottom 3 cm, left side 4 cm, and the right 3 cm. Again, the next about the face and writing format, using Teams New Roman with size 12 and size 10 for footnote, space between lines to as for the foot of note 1, with Arabic font. Okay, the next number 3, use capital letter, bold and italic letter, writing the title of institution name on the cover page should be in bold and capital letter, writing chapter and subchapter title using capital and bold letter. Capital letter are also used for the beginning of a sentence after a period, question mark, and exclamation mark. Waiting for region and regional language of Arabic transliteration, use italic. The next topics is quoting footnote and writing of reference atau cara penulisan footnote dan juga daftar pustaka dalam sebuah proposal. Guideline for writing footnote and reference list using the 17th Chicago Citizen Styles
It's recommended that the statistician and writing method use the Zotero or Mendeley Reference Manager. Dalam penulisan footnote dan daftar pustaka menggunakan Chicago Citizen Style 17. Cara pengutipan dan penulisan disarankan menggunakan reference manager Zotero atau Mendeley. Yang pertama, penulisan footnote dan daftar pustaka menggunakan buku. Adapun buku yang ditulis oleh satu orang, cara penulisannya dalam footnote ditulis nama lengkap, habis itu koma dan judul dengan italik, terus buka kurung, kota penerbit, titik 2, penerbit dan tahun terbit. Habis itu tutup kurung, koma, dan halaman. Contoh, Khairul Hidayah, koma, hukum hak kekayaan intelektual, buka kurung, Malang, titik 2, Setara Press, koma, 2017, tutup kurung, koma, 65. Dalam penulisan daftar pustaka ditulis nama akhir pengarang, koma, nama awal pengarang, titik, judul buku, titik, kota terbit buku, titik 2, penerbit buku dan tahun terbit. Contoh, Hidayah, Khairul, titik, hukum hak kekayaan intelektual, titik, Malang, titik 2, Setara Press, 2017. Yang kedua, buku dengan 2 pengarang atau 3 pengarang. Dalam footnote ditulis nama lengkap pengarang pertama, disusul koma dan nama lengkap pengarang kedua, dan koma dan pengarang ketiga. Setelah itu judul buku, buka kurung, kota, penerbit, titik 2, penerbit, tahun terbit, dan halaman. Dalam daftar pustaka, nama akhir pengarang yang pertama, koma, nama awal pengarang yang pertama, titik, nama pengarang kedua dan ketiga, dan judul buku, kota terbit buku, penerbit buku, dan tahun terbit buku. Contoh, Hidayah, Khairul, Sudirman, dan Imam Sukadi, hukum hak kekayaan intelektual, titik, Malang, titik 2, Setara Press 2017. Untuk dari 3 pengarang atau lebih bisa dilihat di dalam tabel dan juga buku dalam jilid, buku tanpa menyebut penulis, tempat penerbit atau tahun, dan e-book. Begitu juga Al-Quran, bisa dilihat contohnya dalam tabel. Selanjutnya, jurnal dan proceeding. Jurnal yang berbentuk jurnal print, yang pertama, nama pengarang, koma, judul jurnal, nama jurnal, nomor halaman yang jadi patok referensi. Contoh, Khairul Hidayah, interpretasi makna pajak atas rumah kos dalam pemungutan pajak daerah, titik 2, kajian hermeneutika. Arena Jurnal, nomor 3 2017, titik 2, 418. Dalam daftar pustaka, Hidayah, Khairul, interpretasi makna pajak atas rumah kos dalam pemungutan pajak daerah, titik 2, kajian hermeneutika. Arena Jurnal nomor 3 2017, nomor 402 sampai 424. Dan untuk jurnal online dengan DOI, jurnal online belum DOI, media massa, dan conference proceeding di media elektronik bisa dilihat dalam tabel. Untuk conference proceeding di media elektronik mengenai penulisan di footnote, nama tidak dibalik. Philip H. Bay, lalu koma seperti biasanya dalam footnote, lalu judul ditulis di situ setelah koma. Lalu setelah tulisan judul, koma lagi, kemudian in subtropical cities,
2011, Subtropical Urbanism Beyond Climate Change, kemudian kurung buka tempat yaitu Florida, 2, Florida Atlantic, 2011 lalu tutup kurung, kemudian koma lagi, kemudian ditulis halaman yaitu 162 sampai 176. Ditulis pula aksesnya kapan, akses informasi ini ditulis di situ, kemudian ditulis link URL-nya. Sedangkan untuk daftar pustakanya, nama penulis ini dibalik menjadi by, Philip H, titik, terus judul, titik lagi, kemudian yang lain sama urutannya dengan untuk halaman ini sebelumnya kota, sebelumnya nama tempat. Jadi sebelumnya Florida itu dimasukkan halamannya, halaman 162 sampai 176. Lalu akses September 19 2017 titik, lalu URL-nya ditulis kemudian setelah tahun lalu titik. Untuk interview, bentuknya hasil wawancara, footnote-nya contohnya Saifullah, wawancara, kurung buka, Malang, 24 Mei 2019 lalu tutup kurung. Sedangkan daftar pustaka untuk wawancara ini tidak perlu ditulis. Untuk internet atau website yang dalam bentuk website, footnote dan daftar pustakanya tidak ada bedanya, hanya beda di bagian penulisan nama. Kalau footnote tetap nama pada dasarnya Mutia Fauzia, sedangkan di daftar pustaka namanya dibalik menjadi Fauzia, Mutia, lalu langsung judul tanpa koma. Dan ke bawah juga sama. Kalau di sini untuk link URL-nya ini pakai garis bawah, garis bawah. Sedangkan untuk bentuk skripsi atau tesis di media elektronik, sama seperti urutan footnote dan daftar pustaka pada dasarnya bisa dilihat di dalam slide ini. Kemudian untuk perundang-undangan, footnote-nya ditulis dengan cara pasal, kemudian ayat, undang-undang nomor, lalu tahun, lalu tentang. Sedangkan untuk daftar pustaka peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang nomor, tahun, tentang. Nah, di sini diurutkan sesuai dengan tata urutan perundang-undangan dan tahun terbit. Kemudian untuk the writing method for the same footnote, di sini ada 4 contoh. Yang pertama, Khairul Hidayah, hukum hak kekayaan intelektual, dan lalu yang dalam kurung ada Malang, 2, Setara Press, 2017. Kemudian lalu halaman. Ini for the first time cited in footnote. Jadi ini untuk footnote yang ditulis pertama kali. Nah, lalu nomor 2 ini untuk footnote kedua dengan referensi yang sama seperti yang di atas, hanya tulis Hidayah aja. Hidayah, judul, lalu halaman. Seperti itu. Lalu untuk nomor 3 dan 4 bisa dibaca di layar. We think enough for today's presentation and thank you for listening. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.